الحمد لله الحمد لله الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بالجلالة والجمالة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأنواع الفضل والفضيلة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kita sering mendengar istilah berkah dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sering mendengar istilah mulia dalam kehidupan kita. Wabil khusus ketika di bulan Ramadan yang lalu, kita sering mendengar bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang mulia. Itu memang benar adanya kalau dikatakan Ramadan bulan yang penuh berkah, Ramadan bulan yang mulia. Dan kini Ramadan sudah selesai. Mudah-mudahan keberkahan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan itu tidak selesai pada diri kita. Tentu kita berharap meskipun saat ini kita tidak ada di bulan Ramadan, tapi kita tetap mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa itu keberkahan? Sebagian orang ada yang mengaitkan keberkahan itu dengan banyak. Seandainya ada orang yang punya usaha dagang, lalu dagangnya itu laris, laku keras, banyak pembelinya, untungnya berlimpah dan seterusnya, maka dianggap orang itu usahanya berkah. Atau ada orang yang karirnya bagus, mendapatkan posisi-posisi yang strategis, jabatan-jabatan yang luar biasa di berbagai tempat, di masyarakat, di kantor, di mana-mana. Lalu dianggap hidupnya berkah, karirnya berkah. Ada juga yang menganggap, misalnya dalam satu acara pernikahan, kalau pernikahannya ramai, digelar resepsinya di tempat yang mewah, tamu-tamu undangannya banyak, apalagi dari kalangan-kalangan atas, maka dianggap pernikahannya berkah. Akhirnya berkah identik dengan banyak. Padahal dalam Islam berkah itu tidak selalu banyak. Berkah itu identik dengan kebaikan, bukan dengan banyak. Makanya para ulama memahami makna berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambah kebaikan, bukan bertambah banyak. Sebab ada orang yang bertambah banyak dari sisi materinya, tapi tidak dikatakan berkah kalau tidak bertambah kebaikannya. Orang yang dagang, orang yang punya usaha laris manis, untungnya berlimpah, kalau dia meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dagang tapi dia tidak mengerjakan sholat, untungnya tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dipakai sedekah, tapi hanya sekedar untuk berfoya-foya saja, maka itu tidak berkah. Dia banyak tapi tidak berkah. Bahkan bisa jadi itulah musibah yang sebenarnya. Kenapa? Karena bertambah nikmat tapi tidak bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang karirnya bagus,
di mana-mana, diangkat menjadi ini dan itu. Kalau posisi itu didapatkan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak berkah. Apalagi ketika memegang jabatan tertentu, dia tidak amanah, dia khianat, dia tidak mengutamakan kepentingan orang banyak, tapi malah memperkaya diri sendiri, maka itu tidak berkah. Itu adalah musibah. Pernikahan yang dihadiri dengan banyak tamu di gedung-gedung mewah, orang-orang kelas atas, dengan acara yang luar biasa meriahnya, tidak berkah kalau seandainya pernikahannya diawali dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam acara perayaan-perayaan itu, peringatan-peringatan itu, resepsi itu juga diisi dengan acara-acara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengantinnya tidak sholat, tidak berkah. Orang tua pengantinnya tidak sholat, tidak berkah. Yang jadi pagar ayu, pagar bagus tidak sholat, tidak berkah. Yang masak tidak sholat, tidak berkah. Jadi keberkahan itu bukan dilihat dari mewah meriahnya, tidak, tapi kebaikan yang ada di dalamnya. Apalagi kalau seandainya pernikahan itu diawali dengan naudzubillah min dzalik, dengan perzinahan, maka tidak ada keberkahan di situ. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan sampai kita salah memahami makna berkah. Berkah tidak identik dengan banyak. Berkah adalah kebaikan. Orang yang berdagang tapi dia baik, ibadahnya tidak ditinggal, keuntungannya diberikan, dikeluarkan haknya, kewajibannya, zakatnya, sedekahnya, itu berkah. Orang yang mendapatkan jabatan, karir dan sebagainya, tapi dia mesti ingat Allah, mengutamakan masyarakat, mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi, itu berkah. Pernikahan meskipun hanya sederhana, di kantor KUA hanya dihadiri beberapa orang saja tanpa macam-macam, bahkan hanya sekedar mengikut sunnah Nabi, aulim walau bisyatin, buat walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing saja, itulah berkah. Dan begitulah berkah yang harus difahami oleh kita. Jadi tidak identik dengan banyak. Banyak kalau seandainya baik maka berkah, semakin banyak semakin baik semakin berkah. Tapi yang harus difahami bahwa berkah bukan selalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, mulia. Sama ketika orang di masa jahiliyah, orang memahami kemuliaan itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya materi. Ada yang dianggap mulia karena dia seorang yang banyak uang, hartawan. Ada yang dianggap mulia karena keturunan bangsawan, keturunan ningrat, atau orang bilang darah biru kalau di sini. Ada yang dianggap mulia karena dia punya kekuatan, punya ketampanan, kecantikan dan seterusnya, popularitas. Maka tidak heran ketika masa jahiliyah orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dianggap orang mulia karena mereka orang-orang yang punya harta, punya kedudukan dan keluarga bangsawan. Mereka orang-orang Quraisy. Muncul sebutan-sebutan Abu Jahal itu rajulun karim, orang yang mulia. Abu Lahab itu orang yang mulia, rajulun karim. Tapi Islam datang mengubah mindset orang-orang Arab ketika itu dan juga kita sampai hari ini. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling bangsawan, bukan yang paling punya kedudukan, bukan yang paling tampan, bukan yang paling cantik, bukan yang paling terkenal, bahkan bukan yang paling berilmu sekalipun. Tapi yang paling mulia kata Allah adalah yang paling takwa. Maka harus kita ingat semuanya. Orang kaya bisa mulia kalau bertakwa. Keturunan bangsawan kalau dia bertakwa dia mulia. Orang yang ganteng, yang cantik secara fisik, kalau dia bertakwa dia mulia. Termasuk orang yang berilmu, kalau dia bertakwa dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Itulah standar yang Allah berikan kepada kita untuk menilai kemuliaan seseorang. Kalau kemuliaan didasarkan pada kekayaan, maka orang miskin, orang fakir tidak akan pernah menjadi orang yang mulia. Kalau kekayaan didasarkan pada garis keturunan, kebangsawanan, maka rakyat biasa yang lahir bukan dari keluarga bangsawan tidak akan pernah menjadi orang mulia. Kalau kemuliaan berdasarkan fisik, cantik, ganteng dan sebagainya, maka banyak orang mungkin dianggap tidak mulia karena memiliki penampilan fisik yang biasa-biasa saja. Begitu juga kalau kemuliaan berdasarkan ilmu saja, maka orang-orang awam tidak akan bisa menjadi orang mulia. Tapi Allah membuat kita semua punya peluang menjadi orang mulia di sisinya dengan ketakwaan. Kaya, miskin, bangsawan, orang biasa, laki, perempuan, cantik, tidak cantik, ganteng, tidak ganteng, pinter, tidak pinter, kalau dia bertakwa, dia akan mulia. Semua kita punya peluang yang sama. Dan kalau kemuliaan berdasarkan takwa, efeknya adalah ketawaduan, bukan ketakaburan. Kalau kemuliaan berdasarkan harta, maka orang-orang kaya akan menyombongkan dirinya, karena bisa diukur. Orang bisa tahu siapa yang paling kaya, siapa orang paling kaya sedunia, bisa ketahuan, hartanya bisa dihitung. Kalau orang mulia itu karena jabatannya, bisa kelihatan orang. Tapi ketakwaan seseorang tidak ada yang tahu. Makanya kita tidak bisa menyatakan saya yang paling takwa di antara semuanya. Tidak. Akhirnya kalau dia sadar itu, dia akan tawadhu. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang lain itu lebih takwa kepada Allah dibandingkan dirinya. Dia tidak akan mau menyombongkan dirinya. Tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa? Belum tentu yang bicara lebih takwa daripada yang mendengar. Belum tentu yang banyak uangnya lebih takwa daripada yang miskin. Belum tentu tuan lebih bertakwa daripada bawahannya, dan seterusnya. Itulah konsep kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kembali ke masa jahiliyah di mana kemuliaan dinilai berdasarkan hal-hal yang sifatnya materi. Kalau kita ingin berkah, maka perbanyaklah kebaikan. Kalau kita ingin mulia, maka jagalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan apapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kalau kita banyak berbuat kebaikan, kalau kita selalu menjaga ketakwaan, insya Allah hidup kita berkah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita agar tidak salah menilai sesuatu, agar menilai sesuatu berdasarkan standar agama, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata abdih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafi bi'ahdih sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah fa innaha syi'arul mu'minin wa ditharul muttaqin wa wasiyatullahi fikum ajma'in. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran 'amima wa bada'a bi nafsihi ta'zima. Qala jalla jalaluhu 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والجدب والقحط والوباء والدين والمئن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن جميع بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى وفي غزة وفي كل مكان يذكر فيه اسمك اللهم أحيي من في حياته صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر